dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal baik, amal salih, kelak akan Allah masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa'dallahi haq, wa'dallahi, dan Allah itu punya janji haqqa, dan janji Allah itu pasti benar. Waman, dan barang siapa asdaku minallahi qila, dan adakah sesiapa orang asdaku yang lebih benar minallah daripada Allah qila perkataannya? Lah emang ada yang lebih benar perkataan daripada Allah? Gak ada. Yang jujur hanya Allah. Yang maha baik hanya Allah. Yang janjinya selalu ditepati itu hanya Allah. Manusia itu janjinya 50-50 loh jemaah. Kadang manusia ditepati, kadang lebih banyak diingkari daripada tepati. Tapi kalau janjinya Allah itu, maka Allah pasti akan terus menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Untuk siapa janji Allah? Untuk mereka, satu, yang beriman, pasti ini. Dua, beramal salih atau mengerjakan kebaikan. Untuk mereka yang iman amal salih, Allah masukkan mereka ke dalam syurga, mengalir di bawah syurga sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, buka halaman 668, seperti ini kitabnya teman-teman yang di rumah. Jilid yang kedua halaman 668. Artinya mereka tidak akan mendapati kecuali Allah pasti menepati janji. Hati mereka yang jujur, anggota badan mereka yang mengerjakan amal salih, selaras dengan apa yang diucap, selaras juga apa yang termaktub dalam hati, juga selaras apa yang mereka kerjakan atau yang mereka perbuatkan. Apa yang Allah perintahkan mereka lakukan, apa yang Allah larang mereka jauhi. Maka sanudkhiluhum jannat, Allah pasti masukkan mereka ke dalam syurga, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada. Artinya mereka tidak akan pernah binasa dan tidak akan pernah berpindah dari syurga selama-lamanya. Allahu Akbar. Lah nikmat selama-lamanya itu ya kayak apa itu jamaah, indahnya jamaah. Lawang kita punya kenikmatan percikan dunia aja kita sudah senengnya bukan main. Nikmat sehat seneng gak? Seneng. Nikmat rezeki cukup seneng gak? Seneng. Nikmat pasangan seneng gak? Seneng. Nikmat anak-anak yang qurrata ayun seneng gak? Seneng. Nikmat zuriyah, cucu-cucu, cicit-cicit dan seterusnya sampai hari kiamat yang sholih-sholihah seneng gak? Seneng. Apalagi nikmat di sana abadi selama-lamanya. Padahal di dunia itu ada batas limitasi waktunya. Saya ini sehat, bugar, pada saat usia saya nanti kiranya 11 tahun sampai 40 tahunan. Itu pun kalau Allah izinkan. Ada yang cuma 11 sampai 30-an tahun, sisanya udah sisa-sisa capek, lelah, letih, gamang, galau, bingung. Pikiran kita nih kuat pada masa-masa golden age ya, masa-masa SD umur 7 sampai 12, umur 12 sampai 19, umur 19 nanti sampai lulus 22 tahun sarjana. Begitu situ udah mumet mikirnya, udah gak gampang segampang dulu saat kita ngafalin Quran. Ada masanya. Lawang dunia aja yang ada masanya, sementara sifatnya ditinggali, sifatnya sebentar-sementara, akan kita pergi selama-lamanya menuju akhirat. Itu aja enak kok jemaah. Apalagi syurga yang Allah firmankan khalidina fiha abada, nikmat selamanya, senengnya selamanya, bahagianya selamanya, rezekinya selamanya, cukupnya selamanya. Masa kita mau nukar dunia yang sementara dengan surga yang selamanya kan? Tentu saja enggak tuh jemaah. Pasti kita fokusnya adalah untuk yang selama-lamanya. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan adakah yang lebih benar perkataannya kecuali Allah? Tidak ada. Jadi Allah kalau udah bilang, kamu udah toh, yang penting beriman, yang penting beramal salih. Udah teman-teman catat di kolom komentar. Yang penting mulai hari ini berimanlah sama Allah, lalu beramal salih, masuk surga insyaallah.
Jangan berbuat salah, jangan berbuat keliru. Keliru ya sesekali lalu segera taubati. Salah jatuh lagi ke jurang kesalahan ya segera taubati lagi. Pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala ya sekarang taubat lagi. Gitu-gitu aja jemaah. Manusia itu tempatnya khata wa nisyan, lupa dan banyak salah. Khata, dia banyak kelirunya. Nisyan, tempatnya pelupa. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita lupa, kadang ya ada nikmatnya jamaah. Coba jamaah bayangkan kalau jamaah makan sedangkan jamaah terus mengingat-ingat bagaimana proses saat jamaah buang air besar di kamar mandi. Ya pasti makannya nggak nikmat tuh jamaah, nggak seru. Ya jadi lupa itu ya barokah sebenarnya. Bagaimana kita dilupakan dari kejadian-kejadian yang menyayat hati, menyakitkan hati. Tiba-tiba udahlah saya nggak ingat. Itu ya barokah juga lupa itu. Nggak semuanya jelek, tapi ada barokahnya juga lupa itu. Jadi Allah yang paling benar perkataannya. Berikutnya ayat 132. Mohon maaf, ayat 123. Pahala dari Allah itu bukanlah angan-anganmu dan bukan pula angan-angan ahli kitab, tapi barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya dibalas sesuai dengan kejahatan itu, dan dia tidak akan mendapat pelindung dan penolong selain Allah. May ya'mal su'an yujza bih. Barang siapa yang beramal buruk, pasti dia akan mendapat balasannya atas kejahatan keburukan yang dia lakukan. Orang itu kalau udah zalim, jahat, berbuat buruk kepada hambanya Allah yang lain, mungkin hamba Allah yang lain itu gak bisa balas karena dia gak punya daya upaya, karena dia gak punya kekuatan, karena dia mungkin udah capek untuk menghadapi orang zalim itu. Tapi ingat ya jamaah, wa may ya'mal su'an yujza bih. Allah berfirman dalam An-Nisa 123, kalau kamu buat zalim, kalau kamu buat buruk, kalau kamu jahat sama orang lain, kamu ngerampas haknya orang lain, yujzabi, balasan dari Allah langsung datang untukmu yang telah zalim kepada hamba Allah yang lain. Dan pasti kalau Allah membalas itu bisa sakitnya luar biasa, pedihnya bukan main. Pokoknya bahaya. Kalau Allah sudah membalas tuh pokoknya bahaya jemaah. Anda kalau mau tobat ada urusannya hakul adami, ya kemarin itu yang kita bahas. Tobat syaratnya 4, 1 meninggalkan seketika, 2 janji tidak mengulanginya, 3 isi hari-hari pasca tobat dengan amal salih, yang keempat dia harus mengembalikan hakul adami. Uang itu dibawa kabur maka dia harus balikin uangnya. Baru taubatnya diterima sebagai taubat-taubatan nasuha. Kita ini yang pernah mendapatkan sesuatu yang tidak pas dari orang lain, atau kita yang pernah dizolimi, ambil sikap aja jemaah, tetap tenang, andap asor, kalem. Saat kita gak bisa balas kezaliman orang itu, sudah pasti Allah akan balas. Kita mungkin gak bisa balas kezalimannya orang, tapi wa may ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu buat jahat, kamu buat zalim, kamu buat buruk, Allah sendiri yang akan membalas semua keburukanmu, kejahatanmu dan kezalimanmu. Allah yang balas. Dan saat kita terzalimi, kata Nabi, salasa da'watun mustajabatun la syakka fihin, da'watul mazlum, da'watul musafir, wa da'watul walid li waladi. Ada 3 doa yang la syakka fihin, tidak ada keraguan, mustajabatun, pasti Allah ijabah. Da'watul mazlum, doa orang terzalimi, da'watul musafir, doa musafir, da'watul walid li waladi, doa orang tua untuk anak-anaknya. Doain anak-anak kita jamaah biar berhasil, biar barokah hidupnya, mulia hidupnya, manfaat buat banyak umat. Doain anak-anak kita. Doa musafir mustajab. Ada musafir kemarin datang dari Semarang, dari Kudus, dari Kendal, Temanggung, Magelang, ada dari tempat-tempat yang lain. Musafir mustajab. Minta doa dari beliau juga.
Lah yang jadi bahasan itu da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Jadi pas kita terzalimi itu ya manjur yang bukan main. Manjur sekali jemaah. Pas kita lagi terzalimi itu manjur sekali kita untuk berdoa. Nanti kalau jamaah terzalimi itu sebenarnya tanda dari Allah. Allah ngasih kesempatan untuk doa kita diijabah. Maka saran saya pas jamaah terzalimi, doa aja yang baik-baik. Ya Allah lagi terzalimi minta haji furoda, minta jemaah. Ya Allah lagi terzalimi minta berangkat umrah, yakin 100% hakul yakin kalau Anda lagi terzalimi, uang Anda dibawa kabur, orang ini gak amanah, gak tanggung jawab, orang ini berkhianat, lalu Anda meminta sama Allah, gak ditolak. Serius jemaah, pasti diterima. Minta sama Allah. Nanti pas terzalimi ada tetangga fitnah, tetangga lesatkan kalimat-kalimat yang gak pas, astagfirullah ya Allah, paringono sabar. Lalu angkat tangan begini, doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Kalau jamaah mungkin pengennya sih ya gemes ya jamaah. Kadang kita pengen doain, ya Allah orang ini cabut uratnya ya Allah. Buat dia, pengennya tuh doa yang buruk-buruk tuh pasti ada ya jamaah. Itu hal yang wajar lah. Apalagi kok sampai Anda tuh sudah gak melakukan itu, tapi Anda dituduh, Anda difitnah, itu kan ada perasaan, ya Allah orang ini mbok cabut aja nyawanya sekarang juga ya Allah. Pengennya kan kita begitu. Tapi jamaah sebisa mungkin, ini yo berat, ya saya yo masih belajar, ini yo berat jamaah. Tapi usahakan, kalau memang jamaah gak bisa, kalau emang jamaah mau mendoakan buruk, dah mending diem aja, mending balik doa untuk kita sendiri dan keluarga yang baik-baik aja wes. Daripada doain buruk, mending pakai kesempatan waktu yang doain buruk itu untuk doa baik-baik buat diri sendiri. Syukur-syukur doain beliau jadi baik, tapi itu ya beratnya pol jemaah. Beratnya pol itu doain orang yang zalim. Lah kita difitnah kok kita doain, gimana? Baiknya dicabut nyawanya. Waduh. Kita dijahatin, kita difitnah lah, wong kita yang dizolimi sama dia kok kita berdoa. Tapi kan itu memang susah ya, karena memang orang-orang hebat yang bisa. Siapa? Rasulullah dilempar batu ya tetap mendoakan baik. Berat. Ya minimal buat kita sendiri aja. Ya Allah, hamba lagi terzolimi dan Engkau tahu ya Allah bagaimana kronologis kejadiannya ya Allah. Hamba minta ya Allah supaya hamba Engkau izinkan ke Baitullah. Doa. Ya Allah, hamba terzolimi, hamba minta ya Allah cukupkan rezeki hamba dengan yang berkah. Doa. Ya Allah, hamba lagi dizolimi ya Allah, baru aja ditanyain kapan punya momongan tuh sakit, rasanya ditanyain kapan punya momongan, berikan kami momongan yang solih-solih. Doa. Udah doa. Saya itu ya hidupnya ya gak lempeng-lempeng banget jemaah. Ada orang zolim sama saya itu ya ada jemaah. Uang dibawa kabur itu ya ada. Dikasih amanah untuk bangun rumah, orangnya malah bawa kabur uang kami itu ya ada jemaah. Waktu itu saya berdoa, ya Allah ganti sama haji furoda ya Allah. Itu ya ternyata Masya Allah ya, keyakinan akan hadis Nabi yang namanya salasa da'awatun mustajabatun la syakka fihin. Ada 3 orang kalau dia berdoa tidak ditolak, la syakka, tidak ada keraguan, fihinna, pada 3 orang ini kalau mereka berdoa, kecuali pasti Allah ijabah. Da'watul mazlum, da'watul musafir, da'watul walid li waladih. Doa mazlum, orang yang sedang terzalimi, musafir, sama doa orang tua kepada anaknya. Ternyata benar jemaah, kejadian. Dititipkan sejumlah uang banyak sekali, cukup nominalnya itu lawang untuk bangun rumah jemaah. Kabur, nggak amanah. Ya udah di keep katanya udah keep buat besi, buat ini zong. Mas, mana besinya yang di keep? Oh iya nanti sini nggak bisa, ini pabriknya jauh ini. Nggak, kita mau tahu mana. Ternyata uangnya dipakai buat perputaran dalam bisnisnya yang lain. Sakit sekali di sini jemaah.
kita nabung benar-benar luar biasa ya jamaah, tapi nggak amanah. Nggak amanah. Wah, pengennya kalau berdoa yang macam-macam yo. Sebenarnya yo pengen, tapi waktu itu kami mintanya udahlah ya Allah, ganti aja ya Allah sama bisa berkunjung ke rumahmu di musim hajian ya Allah. Kalau bisa yang dekat hotelnya, paling depan, fasilitas terbaik yang bintang 5, supaya makin hamba bisa juga bersemangat dalam ibadah. Dari tempat Jamarot juga yang dekat ya Allah, ada hotel dekat Jamarotnya. Ternyata benar, doa orang terzalimi itu diijabah Allah jamaah. Dan keburukan itu gimana? Wa may ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu zalim, buruk, kamu itu jahat sama orang, yujza bih, balasan itu pasti Allah datangkan untuk hidupnya orang yang zalim. Lawannya dia mungkin bukan saya, mungkin saya nggak bisa apa-apa. Udah putus ini itu segala macam, udah diblokir, udah nggak tahu, udah nggak pernah ditanyai, udah sering kabur-kaburan, mintai ketemu, udah nggak pernah mau segala macam. Ya udah, oke, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau digugat pun juga kita nggak bisa. Oke. Tapi hati-hati jemaah, orang yang zalim berbuat jahat itu lawannya siapa? Allah. Saat orang yang dizolimi gak bisa ngapa-ngapain, Anda tetap zalim sama dia, maka lawan Anda bukan lagi makhluk. Wa may ya'mal su'an yujza bih, tapi lawannya adalah Allah yang langsung akan membalas. Dan balasan Allah itu bahaya jemaah. Allah kalau udah membalas sama orang zalim tuh balasannya tuh bahaya. Pernah ditenggelamin Fir'aun, betul? Pernah hidungnya kemasukan lalat, sampai lalatnya bersemayam di kepalanya sampai plak sampai mati, namanya Raja Namrud, betul? Pernah dibalik sama harta-hartanya sekalian, namanya Korun. Makanya sekarang kalau gali-gali tanah nemu harta disebut harta karun. Pernah dibinasakan kaum Sodom yang dibalik tiba-tiba. Waduh, itu Allah tuh kalau sudah hidup kita ya kayaknya gak ada yang lempeng-lempeng aja lah jemaah. Pasti ya Allah titipkan ujian. Dan yakini satu hal ya jemaah, nanti kalau pas lagi datang ujian itu bilang aja sama diri, ya Allah, terima kasih atas ujian yang Engkau titipkan. Fa inna ma'al usri yusra. Bersama yang ujian datang, insya Allah pasti Engkau beri kemudahan. Baik sangka aja sama Allah jemaah. Udah, kita mah gak punya siapa-siapa, kita mah gak punya apa-apa, pokoknya Allah aja udah jemaah. Andalkan Allah, libatkan Allah, selalu bersama Allah. ALS itu apa? A-nya andalkan Allah, L-nya libatkan Allah, S-nya selalu bersama Allah. ALS, tulis di kolom komentar teman-teman. Andalkan Allah, libatkan Allah, selalu bersama Allah. May ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu berbuat buruk, niscaya Allah akan membalas keburukan itu. Ini ya wanti-wanti buat kita. Kita kalau bisa jangan zalim sama orang jemaah. Kita nih jangan nyakitin orang lah. Udah tuh jemaah. Hadirin sekalian, kalau tahu rasanya dicubit itu sakit, jangan nyubit orang lain. Hadirin sekalian, kalau tahu rasanya digibahin itu sakit, jangan gibahin orang lain. Kalau tahu rasanya difitnah itu sakit, jangan memfitnah orang lain.
Kalau dirampas haknya itu sakit, maka jangan merampas haknya orang lain. Jangan merampas haknya orang lain. Wa may ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu buat buruk, jahat, zalim, pasti Allah balas. Wala yajid lahu min dunillah waliyan wala nasira. Dan orang yang jahat tidak ada pelindungnya, siapapun juga tidak bisa menolongnya. Orang yang jahat tidak ada pelindungnya dan tidak ada penolong, nggak dilindungi, nggak ditolongi. Kalau orang lagi jalan, ada pelindungnya tuh kayak orang lagi pakai helm gitu jemaah. Kenapa mas? Jangan pakai itu mas, pakai ini aja. Jangan pakai wifi, dimatiin aja wifi-nya. Yang mana yang kurang bagus? Jangan pakai wifi ini, pakai wifi kayaknya mungkin. Enggak kok, bagus kok ini. Oh ini, nah. Kembali ya jemaah. May ya'mal su'an yujza bih. Kalau kamu buat buruk, kamu buat zalim, yujza bih, Allah pasti akan balas. Wala yajid lahu min dunillah. Dan orang yang zalim, orang